Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang inverse suatu fungsi, dan kali ini adalah fungsinya fungsi linear. Tapi kita bahas dulu apa itu fungsi. Yang sebelumnya kita terlebih dahulu memahami tentang relasi. Nah, misalkan ada dua buah himpunan, himpunannya adalah himpunan A dan himpunan B, maka dikatakan himpunan A itu berelasi dengan himpunan B jika ada anggota himpunan A yang dipasangkan kepada anggota himpunan B. Jadi ada anggota himpunan A, misalkan adalah X, kemudian ini dipasangkan kepada anggota himpunan B, misalkan Y, maka dikatakan himpunan A itu berelasi dengan B. A berelasi dengan himpunan B. Kemudian relasinya itu bisa juga akan berupa fungsi. Kapan suatu relasi itu dikatakan merupakan suatu fungsi? Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah jika setiap anggota himpunan A itu mempunyai pasangan dan pasangannya tepat satu di B. Jadi dua syarat tersebut harus dipenuhi, maka relasi antara himpunan A dengan himpunan B dikatakan suatu fungsi. Nah, misalkan ada himpunan A dan himpunan B, relasinya seperti ini. Apakah ini merupakan suatu fungsi? Nah, kita lihat semua anggota himpunan A itu mempunyai pasangan. Karena tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Dan pasangannya kita lihat di B, 1 itu berpasangan dengan C, sedangkan 2 itu berpasangan dengan B, sedangkan 3 itu berpasangan dengan A, dan pasangannya ini tepat 1 semua, sehingga relasi ini adalah suatu fungsi. Kemudian misalkan contoh yang kedua, kita lihat anggota himpunan A semuanya mempunyai pasangan. Kita lihat pasangannya 1 berpasangan dengan B. Kemudian 2 ini juga berpasangan dengan B. 3 berpasangan dengan B. Walaupun pasangannya sama-sama B di himpunan B, tetapi semua pasangan anggota himpunan A ini tetap 1. Sehingga bentuk seperti ini pun juga merupakan suatu fungsi. Nah, suatu fungsi biasanya disimpulkan dengan huruf F. Ada yang menggunakan huruf F kecil, ada yang menggunakan huruf F besar, atau menggunakan huruf G, atau menggunakan huruf H. Nah, jadi kalau misalkan relasi yang tadi merupakan suatu fungsi, maka kita menuliskannya biasanya di atas dengan huruf F misalkan. Berarti pada himpunan ini suatu fungsi F memetakan X kepada Y, yang ditulis dengan fungsi F itu memetakan X kepada Y. Nah, kita lihat di sini fungsi F itu memetakan X kepada Y. Berarti Y itu ini sama dengan
fx. Jadi y sama dengan fx. Kemudian kalau misalkan ini kita balik, maka berarti ini merupakan f inverse-nya, kebalikannya. Sehingga kita punya f inverse y itu sama dengan x. Sehingga untuk mencari f inverse x, berarti kita mencari dulu f inverse y. Nah, untuk mencari f inverse y, maka kita cari dulu x. Untuk mencari x, kita mengubah fx menjadi y terlebih dahulu. Sehingga langkah-langkahnya seperti itu. Nah, misalkan ada suatu fungsi. Misalkan fungsi fx itu sama dengan 2x min 1, 2x dikurangi 1 dibagi 3. 2x dikurangi 1 per 3. Carilah f inverse x-nya. Carilah f inverse x-nya. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Maka langkahnya terlebih dahulu kita mengubah fx ini menjadi y. Sehingga y itu sama dengan 2x dikurangi 1 per 3. Nah, kemudian kita mencari x. Sehingga 3-nya ini kita kalikan ke sebelah kiri. Sehingga bentuknya menjadi 3y itu sama dengan 2x dikurangi 1. Kemudian kita pindah satunya ini ke sebelah kiri. Sehingga bentuknya menjadi 3y, karena di sini dikurangi maka di sini berubah menjadi ditambah 1 sama dengan 2x. Sehingga kita mempunyai x 2-nya kita ke sebelah kiri maka menjadi pembagi karena dia dikalikan dengan x. Sehingga bentuknya menjadi 3y ditambah 1 kemudian dibagi 2. Jadi kita punya x itu sama dengan 3y ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini adalah f inverse y. Jadi f inverse y-nya itu sama dengan 3y ditambah 1 dibagi 2. Yang ditanya itu adalah f inverse x. Berarti kita tinggal mengubah y-nya menjadi x. Ya, menjadi f inverse x. Jadi semua y di sini kita ganti. Sehingga bentuknya menjadi 3x ditambah 1 dibagi 2. Jadi inverse dari fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1 per 3 itu adalah f inverse-nya adalah 3x ditambah 1 kemudian dibagi 2. Jadi langkahnya pertama kita tentukan dulu, kita ubah dulu fx-nya menjadi y. Kemudian setelah itu kita mencari x. X itu adalah f inverse y. Nah, untuk mencari f inverse x-nya berarti tinggal mengubah semua variabel y-nya dengan x. Itu untuk menentukan inverse dari fungsi
linier. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.